Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Rifandi dengan NPM 22170511043 dari kelas B ingin menjelaskan materi tentang conversion of NFA to DFA atau pengkonversian NFA ke DFA. Seperti yang kita tahu, pada video pertemuan kedua tentang ekuivalensi dua infinite automata, kita sempat membahas bahwa yang pertama ada setiap DFA adalah NFA tetapi tidak berlaku sebaliknya. Yang kedua, setiap DFA pasti memiliki kesamaan pada NFA. Dari kedua poin di atas dapat kita nyatakan bahwasanya dari suatu mesin non-deterministic finite automata atau NFA dapat dikonversi atau dibuat menjadi suatu mesin deterministic finite automata DFA yang memiliki kemampuan menerima bahasa yang sama atau ekuivalen. Dalam mengkonversi NFA ke DFA, kita menggunakan subset atau power set construction method atau metode pembentukan subset. Adapun langkah-langkahnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, kita diharuskan menggambarkan state diagram NFA-nya. Yang kedua, berdasarkan state diagram NFA-nya, kita harus menganalisis transisinya. Lalu kita buat tabel transisi diagram NFA tersebut. Yang ketiga, kita membuat tabel transisi DFA berdasarkan tabel transisi NFA. Bagaimana caranya akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang langkah 4, kita diharuskan menggambar state diagram DFA-nya dengan catatan date configuration, yang dimana date configuration ini merupakan null atau kosong, harus dijadikan sebagai date state atau trap state pada DFA. Jadi untuk setiap null pada NFA harus dijadikan dead state atau trap state pada tabel DFA. Selain itu, kita dapat menyederhanakan DFA yang udah jadi tersebut dengan menggunakan teknik sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat menghapus unreachable states atau state yang tidak dapat dijangkau dari initial state atau dari state awal. Yang kedua, kita dapat menghapus dead states atau dead configuration tadi yang udah kita bahas pada slide sebelumnya. Yang terakhir, kita bisa menyatukan state yang ekuivalen. Dan untuk contoh dari pengaplikasian metode pembentukan subset atau subset construction method ini ada pada slide berikutnya. Di sini kita diberikan sebuah diagram NFA dengan input A dan B, dan untuk state-nya ada dua, yaitu S0 dan S1, yang dimana S0 bertindak sebagai initial state dan S1 bertindak sebagai final state. Lalu kita gambarkan atau kita buat tabel transisinya berdasarkan gambar di samping. Setelah kita buat, di sini kita akan mengkonversikan tabel NFA ini menjadi tabel DFA. Seperti kita tahu, DFA itu deterministik, yang dimana untuk transisinya tidak boleh lebih dari satu. Jadi untuk S0 jika diinputkan B akan kita jadikan state. Nah, untuk transisi input A dan B-nya kita masukkan S0 dan S1. Di sini S0 jika diinputkan A maka dia akan ke state S1, yang dimana S1 ini final state. Dan untuk S1 yang di final state dibintangin ini dia bakalan ke S0. Maka dari itu kombinasinya S0 dan S1. Dan untuk S0 dan S1 jika diinputkan B, di sini S0 jika diinputkan B maka dia akan ke S0 atau diri sendiri, dan jika dia diinputkan B lagi dia akan ke S1. Sedangkan S1 jika diinputkan B dia bakalan ke dirinya sendiri atau ke S1. Nah, berdasarkan tabel NFA yang udah kita buat di slide sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan, dapat kita isi untuk tabel transisi state S0 dan S1. Di sini S0 dan S1 itu bertindak sebagai single state atau state yang sama. Lalu kita gambarkan state diagram DFA berdasarkan tabel transisi di kirinya. Ini mana di sini S1 dan S0-nya menjadi final state karena apa? Karena S1 merupakan final state.
Jadi untuk S1 dan S0 itu merupakan final state. Dan ini harusnya S1 juga final state. Ini lupa ditambahin lingkarannya. Jadi untuk final state-nya sendiri itu ada dua, S1 S0 ini gabungan dari S1 dan S0 dan S1 aja. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi minggu ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.